Ya, sebenarnya bukan cuma PSI ya, tapi kalau kita cermat ya semua juga bisa melihat. Jadi yang dimaksud dengan kata pembohong di situ sebenarnya sangat sederhana, Mbak. Yaitu namanya orang bohong itu ya apa yang disampaikan beda dengan apa yang dikatakan beda dengan apa yang dikerjakan. Yang dicatat oleh PSI pada saat kampanye Pilgub dulu, dalam debat-debat kita sering dengar bahwa Pak Anies sering berkali-kali mengatakan keberpihakan. Nah, sementara pada saat sekarang yang terjadi adalah kita melihat pada saat pandemi COVID-19 sedang merebak, masyarakat kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang turun pendapatan. Ini ada uang yang sekian banyak justru digunakan untuk mengadakan balapan Formula E dengan dana yang begitu fantastis. Nah, ini menurut kami, kalau dulu bilang keberpihakan, tapi kenyataannya sekarang kok tidak berpihak. Seharusnya saya juga yang lain dulu gitu, tapi oke lah, Papa ini pemanasan saja. Saya kira begini, saya juga agak terhenyak ketika dikatakan gubernur itu bohong gitu ya. 2 hari lalu saya ada menonton salah satu acara yang sejenis ini di TV yang lain gitu. Justru ketika ditanyakan yang bohongnya itu di sebelah mana, apa gitu poin-poin kebohongan itu susah sekali untuk disampaikan gitu. Nah, akhirnya saya lebih melihat bahwa ini adalah satu kegalauan aja dari PSI yang sampai hari ini tidak ketemu pola. Kita ini mau kemudian mengorbit lebih baik lagi dari perolehan pemilu terdahulu itu. Segmen mana sih yang mau kita ambil gitu, ya kan? Segmen mana yang mau kita ambil ini? Kalau klaimnya adalah partai milenial, anak muda dan lain sebagainya, ternyata pada pemilu waktu itu tidak terbukti. Dan anak muda itu kelihatannya mengabaikan, tidak berhasil, sehingga tidak dapat kemudian melenggang ke Senayan memperjuangkan apa-apa yang menjadi cita-cita daripada pembentukan Partai Solidaritas Indonesia. Nah, salah satu jalan yang saya rasakan gitu, saya ketika ada suara giring seperti itu, saya pikir wajarlah dia ngomong begitu, karena memang nggak mungkin lah kalau ngomongin cuman camat kelas lurah saja, nggak mungkin akan mengangkat nama daripada PSI di publik. Jadi Anda bilang ini sebagai strategi? Sebetulnya judul daripada acara kita malam ini harusnya bukan siasat PSI goyang Anies Baswedan, Anies hadir menyelamatkan PSI. Kira-kira itu. Jadi strategi untuk mengangkat PSI dengan menggeret Gubernur Anies gitu. Kenapa demikian? Sampai hari ini kan kita lihat bahwa PSI tidak berhasil menempatkan kadernya di Senayan, sehingga terpaksa, sangat terpaksa sekali, saya yakin ini sangat terpaksa sekali, harus turun ke bawah, mendowngrade kemudian karena tidak dapat kemudian ikut di kancah nasional. Akhirnya diturunkan ke bawah sedikit. Isu DKI lah ini yang paling bisa kemudian menjadi konsumsi bagi para konstituen. Ini Mas Nanang, ini saya sangat menyesal. Saya kira PSI adalah aset bangsa juga yang harus juga diselamatkan artinya. Namun saya kira ke depan PSI harus lebih cerdas lagi untuk menemukan pola mana, segmen mana yang mau diambil. Jangan kemudian dari milenial karena tidak tertangkap ini pindah ke haters. Ini kan repot gitu. Masa kemudian milenial ini diberikan pengajaran ataupun begini loh cara berpartai itu. Politik kebencian jadinya maksud Anda digunakan. Itu Anda yang mengatakan. Saya hanya mengatakan jangan sampai kemudian niat dari sebuah partai berdiri itu untuk mengambil atau merebut kekuasaan, menjalankan amanah rakyat, justru isinya bukan lagi hal-hal yang bagaimana kita membangun negara ini dengan baik, tetapi hal yang sampai yang saya ini Bung siapa? Senario ya.
Nanang. Oke, silakan Mas Nanang di komentar. Itu sampai kemudian ada berita bahwa seakan-akan PSI itu keberatan apabila masyarakat memilih Anies Baswedan. Loh, kok masyarakat dimarahin gitu loh. Silakan. Jadi dari beberapa diskusi, beberapa status-status atau tanggapan yang kami dapat, polanya selalu begini ya. Kami ini sedang berbicara tentang kinerjanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tapi selalu bukan substansi yang kami terima. Tapi banyak sekali yang justru mempersoalkan, oh itu tendensius, oh itu karena Giring mau jadi presiden, oh itu begini begitu. Sebenarnya kalau kita ini mau gampang berdiskusi kan, masuk saja pada substansi. Bahwa kami pernah mendengar, bukan hanya kami ya, banyak yang pernah mendengar. Sebentar Bang, gantian ya Bang ya. Ya. Saya cuma megang. Oh iya. Ya, jadi dulu kita mendengar bahwa ada janji masyarakat akan diberi rumah DP 0 rupiah. Awalnya targetnya 232.000. Lalu dipotong 95%. Ya, targetnya maksudnya. Kemudian itu pun yang terrealisasi juga belum segitu. Lalu kita pernah mendengar akan ada pembukaan 40.000 lapangan kerja per tahun melalui program OKOC. Kita baca banyak sekali spanduk bilang diberi tempat kerja, diberi modal, dicarikan pembeli. Tapi sekarang tempat kerjanya di mana? Modalnya berapa? Kalau dicarikan pembeli bagaimana? Wong yang jual saja tidak ada. Nah, jadi sebenarnya kita lebih harus berdiskusi pada substansinya, bukan kemudian jadi kita bertanya yang dipersoalkan, yang dijawab bukan mendapat jawaban, tapi yang dipersoalkan itu yang bertanya. Sama dengan ketika kami ingin bertanya secara resmi melalui interpelasi, jelas bahwa yang mengajukan pertanyaan itu kan kami. Bukan kami disiapi jawaban, tapi justru Pak Anies membuat pertemuan yang diundang yang tidak bertanya. Sementara yang tanya tidak diundang. Ya, sebenarnya bukan cuma PSI ya, tapi kalau kita cermat ya semua juga bisa melihat. Jadi yang dimaksud dengan kata pembohong di situ sebenarnya sangat sederhana, Mbak. Yaitu namanya orang bohong itu ya apa yang disampaikan beda dengan apa yang dikatakan beda dengan apa yang dikerjakan. Yang dicatat oleh PSI pada saat kampanye Pilgub dulu, dalam debat-debat kita sering dengar bahwa Pak Anies sering berkali-kali mengatakan keberpihakan. Nah, sementara pada saat sekarang yang terjadi adalah kita melihat pada saat pandemi COVID-19 sedang merebak, masyarakat kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang turun pendapatan. Ini ada uang yang sekian banyak justru digunakan untuk mengadakan balapan Formula E dengan dana yang begitu fantastis. Nah, ini menurut kami, kalau dulu bilang keberpihakan, tapi kenyataannya sekarang kok tidak berpihak.